Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat untuk belajar ya? Selamat pagi ataupun siang ya. Di sini Ustadz Angga akan melanjutkan pelajaran IPS mengenai tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita mulai pelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian keberadaan sumber daya alam itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi Ustadz analogikan seperti ini. Jadi setiap ada sesuatu hal, ada hal yang mempengaruhi. Begitu juga dalam sumber daya alam, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari sumber daya alam. Pertama faktor astronomis, kemudian faktor geologis, dan ketiga adalah faktor wilayah laut. Jadi di Indonesia sendiri ada ketiga faktor tersebut. Pertama faktor astronomis. Karena Indonesia terletak pada garis khatulistiwa ataupun dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga memiliki dua musim, penghujan dan kemarau. Sehingga pada waktu penghujan otomatis keadaan tumbuh-tumbuhan ataupun keadaan sumber daya alam itu terpengaruhi oleh musim tersebut atau letak astronomisnya. Yang kedua adalah secara geologis. Maksudnya di sini karena Indonesia itu dilewati ataupun di dalam Indonesia itu dipertemukan antara pegunungan-pegunungan besar yang ada di dunia. Ada 3 sirkum di situ. Nah, sehingga Indonesia sendiri ada gunung-gunung aktif ataupun gunung berapi yang aktif pada Indonesia, sehingga itu mempengaruhi sumber daya alam. Dan ketiga atau yang terakhir itu dinamakan wilayah laut yang ada di Indonesia. Nah, hampir 2/3 Indonesia itu berawal dari laut ataupun 2/3-nya adalah laut. Nah, dari situlah sumber daya alam pada laut ataupun wilayah laut itu sangatlah banyak di Indonesia. Nah, dari faktor ketiga itu mempengaruhi keadaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam tanah. Jadi tanah merupakan lapisan bagian permukaan bumi, di mana itu hasil dari pelapukan, terus kemudian hasil dari pengendapan antara batuan atau pengendapan batuan antara batuan dan tumbuh-tumbuhan, kemudian dan jasad-jasad lainnya seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri mempunyai 3 jenis ataupun 3 tanah. Pertama tanah subur, tanah tidak subur, dan tanah kurang subur seperti itu. Jadi ketiga tanah tersebut yang ada di Indonesia. Ini jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia persebarannya seperti ini. Ada beberapa jenis. Pertama kita akan membahas tentang jenisnya, tapi Ustadz di sini memiliki singkatan ataupun cara agar kalian dapat menghafal dan cepat tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Fual, Bugam, Lapot, Litos, Medir. Nah, diingat lagi. Fual, Bugam, Lapot, Litos, Medir. Nah, artinya apa di sini? Pertama adalah tanah vulkanik. Ya. Kemudian 2, tanah atau aluvial. Nah, kemudian 3, Bugam, tanah humus. Keempat, gambut. Lapot, tanah laterit. Pot, tanah potsol. Kemudian litosol, mediterranean, dan renzina. Nah, itu singkatan dari jenis-jenis persebaran tanah yang ada di Indonesia. Ada apa aja tadi? Fual, Bugam, Lapot, Litos, Medir. Itu ya bisa dipahami ya sampai sini. Nah, kemudian adalah sumber daya air. Nah, air di sini merupakan sumber daya di mana air adalah kemutlaka bagi kehidupan manusia atau sistem lingkungan hidup. Kenapa? Karena manusia itu butuh air, dan hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu biasanya berkaitan dengan air seperti itu. Bahkan kita untuk sebelum sholat kita juga harus wudu pun juga dengan air. Jika tidak air, baru lagi ke hal-hal lain. Nah, kemudian adalah potensi sumber daya alam udara. Nah, udara di sini memiliki beberapa unsur. Pertama mungkin banyak hal, tapi yang paling kita ingat adalah unsur mungkin oksigen, karbon dioksida. Selain itu sebenarnya di udara sendiri itu memiliki beberapa unsur. Pertama kayak nitrogen, terus kemudian oksigen, argon, karbon dioksida,
dan semuanya itu merupakan salah satu kunci untuk manusia hidup. Karena apa? Manusia hidup itu untuk pernafasan seperti itu. Nah, kemudian selain untuk bernafas, manfaat dari udara ada banyak. Pertama mungkin untuk salah satu penguapan pada hujan, kemudian sarana untuk pertumbuhan penyerbukan, nah itu. Kemudian untuk bernafas tadi, terus kemudian menggerakkan perahu nelayan pada laut, nah, dan lain-lain. Jadi itu manfaat-manfaat pada sumber daya alam udara. Sumber daya hutan. Hutan adalah areal tanah yang atasnya itu ditumbuhi oleh tumbuhan berbagai ukuran dan berbagai jenis. Itu dinamakan hutan. Nah, di sini ada beberapa hutan atau yang akan kita jelaskan ada 3 hutan. Pertama, hutan hujan tropis, kemudian hutan muson atau hutan musim, kemudian hutan mangrove. Nah, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang ada ataupun yang tumbuh pada daerah tropis. Nah, di sini keunikan dari hutan hujan tropis adalah keanekaragaman tumbuhan dalam hutan tersebut. Jadi heterogen, sangat heterogen. Jadi banyak bentuk hutan, banyak ukuran hutan, banyak jenis hutan yang ada di hutan hujan tropis. Nah, kemudian kedua, hutan muson ataupun hutan musim. Jadi hutan musim ataupun hutan muson adalah kawasan tropis, akan tetapi memiliki perbedaan musim ataupun ditandai dengan perbedaan musim. Jadi maksudnya seperti ini, hutan musim ataupun hutan muson itu ketika musim kemarau itu berbeda dengan ketika musim penghujan. Ketika musim kemarau ada beberapa tumbuhan yaitu menggugurkan daunnya seperti itu. Nah, tapi ketika musim hujan itu sebalikannya. Nah, itu dinamakan hutan musim. Yang ketiga adalah hutan mangrove atau yang dinamakan rawa mangrove seperti itu, ataupun rawa dekat pantai dinamakan hutan mangrove, rawa dekat pantai. Ini identik dengan lumpur yang tebal, kemudian jenis ataupun banyaknya daun. Nah, karena apa? Berfungsi untuk menghindari abrasi pantai. Biasanya hutan mangrove itu ada antara pantai dan laut. Nah, jadi fungsinya adalah menghindari abrasi pantai, kemudian menghindari apa yang dinamakan filter zat garam yang dibawa udara ataupun dibawa angin dari laut ke pantai dan daratan seperti itu. Itu merupakan macam-macam hutan, hutan hujan tropis, hutan musim atau muson, kemudian hutan mangrove. Yang potensi ataupun sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian terima kasih untuk pertemuan pada hari ini dan pelajaran pada hari ini. Saya harap kalian tetap belajar untuk mempersiapkan penilaian tengah semester pada hari Senin nanti. Jadi silakan dipersiapkan, belajar yang dilihat untuk mendapatkan nilai yang maksimal seperti ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya bersama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.